Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini kabar kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat dalam rangka mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita menginjak ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Bapak absen dulu dari mulai atas, nama paling atas. Baik, semuanya sudah hadir. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Mari kita niatkan belajar kita hari ini untuk ibadah, supaya kita selalu dimudahkan dalam mencari ilmu. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang perencanaan serta pengadaan sarana dan prasarana, yaitu untuk adanya menganalisis perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, kemudian membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Tentunya tujuannya adalah tidak lain tidak bukan setelah belajar ini kalian diharapkan dapat menganalisis perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dan membuat perencanaan kebutuhan sarana prasarana pada kehidupan sehari-hari. Kemudian kita perlu mengetahui arti perencanaan sarana dan prasarana. Di sini ada dua tokoh yang mengemukakan arti perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama ada Robert Kaufman, bahwa perencanaan merupakan proses penentuan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai serta menetapkan jalan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan seefisien dan seefektif mungkin. Kemudian ada juga Sondang Pesiagian mendefinisikan perencanaan sebagai suatu keseluruhan proses perkiraan dan penentuan sasaran matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, itu arti dari perencanaan sarana dan prasarana. Dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa perencanaan sarana dan prasarana itu adalah proses merencanakan barang atau alat yang dibutuhkan sesuai dengan skala prioritas dan anggaran perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi itu pengertian perencanaan sarana dan prasarana. Kemudian ada pedoman atau patokan penyusunan perencanaan sarana dan prasarana. Ada 5 pedoman yang dijadikan ukuran patokan dalam perencanaan. 1. Sebuah rencana memadukan rencana yang telah disusun dengan alat yang tersedia. Memadukan rencana yang telah disusun dengan alat yang tersedia. Yang kedua, menampung semua usulan pengadaan. Semua ditampung usulannya. Kemudian yang ketiga, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan kantor. Kemudian yang keempat, pedomannya memadukan rencana kebutuhan urgent dengan anggaran. Yang kelima tentunya memadukan anggaran yang tersedia. Kemudian ada tujuan. Kenapa perencanaan sarana dan prasarana itu dibuat? Tujuan yang pertama, menghindari terjadinya kesalahan dalam pengadaan sarana dan prasarana. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Sebuah rencana diharapkan dapat mengefisiensikan biaya dan mengefektivitaskan waktu dalam pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana. Kemudian ada juga manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Yang satu, membantu dalam penentuan tujuan. Perencanaan itu membantu pencapaian tujuan. Kalau tidak ada rencana, tujuan tidak akan tercapai. Yang kedua, sebagai pedoman melakukan pengawasan. Diawasi kegiatannya. Takutnya tidak sesuai dengan rencana yang kita tentukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian dalam perencanaan. Sebuah rencana pasti akan dicapai, akan dilaksanakan. Tidak ada sebuah rencana itu tidak dicapai. Artinya dengan rencana itu ketidakpastian dapat dihilangkan. Oke? Kemudian ada unsur-unsur yang terlibat dalam sebuah perencanaan, pembuatan perencanaan. Dalam buku dikatakan ada kepala divisi, ada kepala unit, kepala TU, dan bendahara. Mungkin ada direktur, ada manajer, ada supervisor, ada staf, dan lain sebagainya.
itu saling berkolaborasi dalam menyusun sebuah perencanaan pengadaan sarana dan prasarana. Kemudian sebuah perencanaan itu ada syarat-syarat perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama, perencanaan harus jelas, tujuannya jelas, jenisnya jelas, petugasnya jelas, alatnya jelas, waktunya jelas, dan realisasinya jelas. Semuanya jelas, tidak boleh fiktif. Yang kedua, didasarkan pada kesepakatan rencana itu. Ada pedomannya, ada anggarannya, ada jangka waktunya. Jadi rencana itu bukan hanya sekedar rencana, tapi ada pedoman, anggaran, dan jangka waktu pencapaian. Yang ketiga, perencanaan harus bagian integral dari peningkatan kualitas kerja. Kemudian, ada analisis kebutuhan sarana prasarana. Ada dua. Yang pertama, ada analisis kebutuhan kuantitatif dilihat dari jumlah perlengkapan serta bagaimana penggunaannya. Yang kedua, ada analisis kualitatif, di mana melihat tentang jenis kegiatan dalam suatu organisasi seperti ukuran, tipe, mutu, dan harga. Itu kualitatif. Kemudian setelah menganalisis, kita menentukan kebutuhan sarana prasarana yang akan kita adakan. Ada barang bergerak, bagaimana penentuannya? Barang bergerak ada barang habis pakai, ada barang tidak habis pakai. Bagaimana caranya? Itu direncanakan. Yang kedua, ada perencanaan barang tidak bergerak, seperti gedung, rumah, tanah. Pertama, melakukan survei kalau ingin beli tanah. Yang kedua, melakukan perhitungan luas kebutuhan. Yang ketiga, menyusun anggaran. Yang keempat, menetapkan rencana anggaran. Dan yang terakhir, menghitung kebutuhan uang. Kemudian ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam pengadaan sarana dan prasarana. 1. Membuat surat permohonan. 2. Memeriksa persediaan barang. 3. Surat permohonan diserahkan ke bagian bendahara. 4. Meminta persetujuan pimpinan. 5. Jika surat sendiri diserahkan ke bagian logistik. 6. Pemeriksaan barang. 7. Penerimaan barang. 8. Pendistribusian. Kemudian ada asas pengadaan barang sarana prasarana. Yang pertama, ada asas standarisasi yang dijadikan acuan. Kita punya standar. Yang kedua, kemampuan biaya atau kelayakan. Yang ketiga, fleksibilitas. Yang keempat, harga dan penawaran. Yang kelima, pekerjaan dan kegiatan. 6. Keperluan disesuaikan dengan kondisi. Yang ketujuh, asas yang perlu diperhatikan adalah nilai keindahan estetika sebuah barang atau sebuah sarana dan prasarana. Jadi itu materi yang dapat Bapak berikan pada hari ini. Sebelum diakhiri atau sebelum disimpulkan, apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Kalau tidak, baik, mari kita tarik kesimpulan dari materi ini. Jadi sebuah perencanaan itu sangat penting disusun pada awal sebelum kita melakukan pekerjaan. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana harus disusun. Artinya dengan ada perencanaan, ketidakpastian itu akan hilang. Dengan adanya perencanaan, tujuan akan tercapai. Pengadaan barang dan sarana prasarana akan terrealisasi dengan kesepakatan bersama bagian integral dari sebuah perusahaan. Demikian yang dapat Bapak saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain waktu dengan pelajaran sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.